Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang kembali dengan izinnya Allah mudahkan kita untuk kembali bersua dalam sebuah ibadah yang mulia, bermujalasah fi talabil ilmi, duduk dalam majlis dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita berbagai kebaikan dari setiap majlis ilmu yang kita hadiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada surganya, dan ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, pada kesempatan petang kali ini pembahasan singkat kita dibawakan oleh al-muallif dengan judul Tahrimu Ityanil Kuhan wal Munajjimin wal Arrafin, haramnya mendatangi dukun, para peramal dan orang-orang yang mengaku berilmu dengan perkara gaib. Judul kita pada sore kali ini bertema haramnya mendatangi tukang dukun, wal munajjimin, dan para peramal, wal arrafin, dan orang-orang yang dikenal sebagai mengetahui perkara gaib. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, pembahasan kita masih berkenaan tentang cabang-cabang kesyirikan, dan di antara hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam atau terjatuh kepada kesyirikan ketika mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh para peramal dan meyakini kebenaran mereka. Dan tindakan dukun atau para peramal menyebabkan mereka keluar dari agama Islam, karena mereka melakukan hal-hal yang dapat mengeluarkan dari agama Islam. Di antara sebab yang membuat mereka keluar dari agama Islam karena mereka menobatkan kemampuannya yang itu adalah sifat ketuhanan, yaitu perkara gaib. Perkara gaib adalah satu hal yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jal. Tidak ada makhluk yang mengetahui perkara gaib, mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi tanpa izin dari Allah. Tidak akan ada satupun makhluk yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para peramal yang meramalkan sesuatu yang akan terjadi dan mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, maka inilah sebab yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam, karena ini adalah tindak
kesyirikan yang cukup besar, di mana mereka mengaku mengetahui ilmu ghaib, dan ilmu ghaib adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada segenap manusia. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Dalam surat An-Naml ayat 65 Allah sebutkan itu sebagai ketentuan yang wajib untuk kita imani. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib atau bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi, maka semuanya adalah tindak kebohongan, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Karena tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara ghaib tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan sekalipun Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pun tidak mengetahui ilmu ghaib tanpa izin dari Allah, tanpa wahyu yang datang sebagai kabar kepadanya melalui perantara Jibril. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak pula malaikat yang dekat sebagai makhluk Allah yang selalu menjadi perantara antara Allah dengan hambanya manusia. Malaikat yang paling dekat dengan Allah pun tidak mengetahui perkara ghaib. Wala nabiyyun mursal. Bukan pula nabi yang diutus oleh Allah mengetahui perkara ghaib tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seandainya mereka adalah makhluk yang mulia, yang terpuji, yang dekat, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, mereka tidak mengetahui perkara ghaib, apalagi makhluk-makhluk yang jauh kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak sesemulia mereka. Dan ayat ini, surat An-Naml ayat 65, harus diimani oleh seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Siapapun yang mengaku muslim, maka dia harus mengimaninya bahwa tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena masih banyak kaum muslimin yang mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh para peramal, tukang dukun, dan yang semacamnya, orang pintar, apapun sebutannya, ya. Maka selama mereka mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka mereka semuanya berstatus dukun, ya, al-kuhan, al-munajjimin, tukang ramal, atau orang pintar, atau penyihir, dan yang semacamnya. Maka seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan isi Al-Quran tidak akan ragu, memiliki prinsip dalam dirinya bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah. Sekalipun orang-orang mengatakan si fulan orang yang sakti, sekalipun media-media telah menyatakan si fulan adalah tukang ramal yang sakti, yang mengetahui perkara ghaib, maka itu semuanya tidak akan mempengaruhi orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman semakin yakin bahwa itu semuanya tidak lain dan tidak bukan melainkan perangkap-perangkap dan jaring-jaring iblis yang menjauhkan kita dari tauhid, yang membuat seorang muslim menjauh dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa ancaman orang-orang yang mendatangi para peramal, orang-orang yang menamakan dirinya ahli dalam mengetahui skala perkara ghaib. Ancaman orang-orang yang mendatangi dukun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
yang dibawakan oleh istri-istri beliau langsung. An ba'di azwajin Nabi SAW, dari sebahagian istri Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Ini ancaman orang yang mendatangi arrafan. Arraf diambil dari kata arif, orang yang mengetahui. Arrafan bentuk sigha mubalaghah yang berarti orang yang mengaku mengetahui segala hal. Arraf atau bahasa kitanya peramal, tukang dukun. Ya. Orang sebut orang pintar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi arrafan, barang siapa yang mendatangi para peramal, dukun, atau yang semacamnya, barang siapa yang mendatangi arrafan, fasa'alahu an syai'in, kemudian mereka bertanya tentang sesuatu, ancamannya apa? Lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, maka tidak akan Allah terima darinya salat selama 40 malam, 40 hari. Barang siapa yang mendatangi dukun, para peramal, kemudian dia bertanya satu masalah, bertanya tentang sesuatu kepada tukang dukun itu, maka tidak akan diterima darinya salat selama 40 malam, 40 hari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan ini ancaman keras bagi mereka yang masih berinteraksi dengan tukang dukun dan yang semacamnya. Sama halnya juga dengan orang-orang yang masih mempercayai pawang hujan, yang mereka menyangka bahwa hujan dikendalikan oleh mereka, maka tidak ada bedanya. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah, bukanlah manusia. Rasulullah SAW manusia terbaik, tidak bisa menurunkan hujan. Oleh karenanya ketika Nabi SAW dan para sahabatnya di kota Madinah diuji oleh Allah dengan kemarau, maka Nabi meminta kepada Allah, meminta kepada Zat yang mengendalikan hujan, meminta kepada Allah yang di tangan Allah lah kekuasaan hujan itu turun atau tertahan. Allah lah yang mengendalikan hujan. Maka Nabi beristisqa, meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan dengan izinnya, dengan kehendaknya. Nabi SAW manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa, wali Allah yang paling terbaik, bahkan akan menjadi Sayyidul Mursalin, akan menjadi pemimpinnya para Rasul kelak di hari kiamat, tidak memiliki kendali, tidak memiliki kemampuan untuk menahan atau menurunkan hujan. Buktinya Nabi meminta kepada Allah. Maka bagaimana mungkin dibenarkan ada sebagian orang yang mengaku bisa mengendalikan air hujan? Maka ini adalah kebodohan dan kejahilan yang menunjukkan bodohnya kaum muslimin akan perkara agama. Dan masih banyak yang seperti itu, terkhusus ketika mereka akan mengadakan acara walimah pernikahan agar sukses berjalan dengan lancar, maka mereka mendatangi orang yang dikenal sebagai pawang hujan, ya, maka itu semuanya adalah hal-hal yang bisa merusak keimanan mereka sendiri. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagian yang lain mendatangi dukun untuk berobat agar penyakitnya hilang, maka mereka mendatangi dukun. Maka dengan segala kepiawaian dukun menyembunyikan kebenaran, maka konsumennya, pelanggannya menjadi orang yang dibodoh-bodohi olehnya. Sebagian mereka mengaku bisa memindahkan penyakit kepada hewan, kepada ayam, kepada ikan dan yang semacamnya. Maka ini semuanya adalah hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah,
Dan ini masih banyak diyakini oleh kaum muslimin. Ya, masih banyak. Dan saya menemukan secara langsung, ya, bahkan tetangga kami, ya, yang sakit sudah tua, seorang ibu sudah tua, ya, komplikasi, banyak penyakit-penyakit yang dia derita, yang dia alami. Menantunya yang bercerita langsung kepada saya, karena kami sering berinteraksi dengan menantunya yang menjual air minum. Ada cerita ibu mertuanya berobat ke dukun. Maka saya katakan, tidakkah ada yang mengingatkannya? Maka dia mengatakan, saya sudah mengingatkannya, hanya saja anak-anaknya yang memberikan sokongan, dukungan untuk berobat ke dukun. Wal'iyadzubillah. Dikatakan bahwasanya penyakitnya bisa dipindahkan darinya ke seekor ayam jantan, dan itu masih dipercayai oleh sebagian kaum muslimin. Dan tidaklah ini terjadi melainkan karena jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari Al-Quranul Karim. Karena mayoritas kaum muslimin membaca Al-Quran tanpa mengenal maknanya, tanpa mengetahui artinya, sehingga rambu-rambu yang semestinya membuat mereka sadar bahwa tindakan itu adalah bentuk kesyirikan, justru itu yang mereka jadikan sebagai alternatif pengobatan, mendatangi tukang dukun. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin yang belum mengenal agama Islam. Maka ancaman yang dikatakan Nabi SAW menunjukkan bahwa ini adalah amalan yang berbahaya. Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 malam. Dan bukan berarti dia tidak wajib salat selama 40 malam setelah mendatangi dukun itu. Tidak. Dia tetap wajib mengerjakan salat, hanya saja salatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Tetap dia wajib mengerjakan salat sekalipun salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus menanggung akibatnya, menanggung kerugian. Bukan berarti lepas darinya tanggungan kewajiban. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul aw ata imra'atahu haidan aw ata imra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, akhrajahu Abu Dawud. Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi kahin, tukang dukun, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, atau siapapun yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid atau mendatangi istrinya di duburnya, maka dia telah berlepas diri dari apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, Al-Quranul Karim. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam riwayat disebutkan, maka dia telah mengingkari Al-Quran sejatinya, mengingkari apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad berupa Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menerangkan bahwa ini merupakan tindakan kesyirikan. Siapapun yang membenarkan ucapan dukun, peramal, maka ancamannya dia telah dihukumi sebagai orang yang telah berlepas dari hubungannya antara dia dengan Al-Quran. Dikatakan dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan atas Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Dihukumi dia sebagai orang yang tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Sedangkan Allah mengatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang membawa petunjuk. Kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka batal pengakuannya bahwa Al-Quranul Karim adalah petunjuk bagi seorang muslim ketika dia
masih melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun. Seakan-akan dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Al-Quran adalah sebaik-baik peringatan dan petunjuk dari Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan membuat dia memiliki kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar dalam kondisi buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan mengumpulkannya kelak di hari kiamat dalam kondisi buta. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini ancaman orang yang membenarkan perkataan dukun. Artinya seorang muslim tidak boleh membenarkan dan mengimani apapun yang diucapkan oleh tukang dukun itu. Ya. Membenarkan ucapannya berakibat kepada kekufuran antara dia dengan Al-Quran. Maka dihukumi dia menjadi orang yang kafir terhadap Al-Quran, mengingkari Al-Quran, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Sa'ala Rasulullah unasun 'anil kuhan." Aisyah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh sekelompok manusia tentang perihal dukun. Nabi SAW ditanya oleh sekelompok manusia tentang hakikat perdukunan, anil kuhan. Faqal laisu bisyai. Maka Nabi mengatakan, dukun ini tidak ada apa-apanya. Mereka tidak memiliki apapun. Ya. Faqalu, maka orang yang bertanya ini mengatakan, innahum yuhaddithuna ahyanan bisyai' fayakunu haqqa. Maka orang-orang yang bertanya ini mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya mereka, dukun ini, terkadang mereka berbicara tentang sesuatu dan benar-benar terjadi apa yang dia ucapkan. Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin. Ketika Nabi SAW ditanya tentang perihal dukun, maka Nabi mengatakan laisu bisyai', mereka itu tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa mereka itu. Mereka tidak punya kemampuan apapun. Maka orang yang bertanya ini mengatakan apa? Sesungguhnya mereka yuhaddithuna ahyana, terkadang mereka berbicara tentang sesuatu fayakunu haqqa, dan benar terjadi apa yang dia ucapkan. Terbukti apa yang diucapkan itu menjadi kenyataan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, tilkal kalimah minal haqqi yakhtafuha al-jinni. Maka sesungguhnya apa yang mereka ucapkan itu adalah sebuah kebenaran yang mereka ambil melalui perantara jin. Di mana jin ini mereka mencuri-curi kabar dari langit. Tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha al-jinni fayaqurruha ay yulqiha fi udhuni walihi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbah. Sesungguhnya dukun ini mereka mengucapkan sebuah kalimat dari kebenaran yang diberikan oleh jin yang dia dapatkan dari kabar dari langit, di mana jin akan memberikan kabar itu ke telinga para wali-walinya,
kemudian dicampur adukkan antara kebenaran dan kebohongan. Terkadang mereka mendapatkan satu kabar yang mereka curi dari langit, kemudian kebenaran itu dicampur dengan 100 kedustaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang bintang-bintang di langit. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menghiasi langit bimasabiha, dengan adanya penerangan dan cahaya. Masabih bentuk jamak dari misbah yang artinya lampu. Kami telah menghiasi langit dengan cahaya, penerangan, lampu-lampu yang menghiasinya yaitu bintang. Langit menjadi indah karena adanya bintang-bintang, dan di antara fungsi bintang itu kata Allah, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dari bintang-bintang itu ada sebagai rajam untuk syaitan, untuk merajam syaitan, untuk melempar syaitan, merajam syaitan, rujuma lisyayatin. Disebutkan oleh ahli tafsir dan dibawakan dalam tafsir mereka riwayat-riwayat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi, maka Allah kumpulkan para malaikat-malaikatnya di langit. Maka ketika mereka telah berkumpul, maka Allah wahyukan kepada mereka, ini akan terjadi. 100 tahun yang akan datang ini akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan perkara-perkara ghaib kepada malaikat-malaikatnya. Maka syaitan dan jin juga ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Maka mereka mulai mencuri-curi kabar dari langit. Ya. Disebutkan dalam hadis, ketika mereka ingin mencuri wahyu, kabar dari langit, perkara ghaib yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang, maka jin-jin yang ingin mencuri kabar itu, mereka akan menanggung konsekuensi berhadapan dengan bintang-bintang yang akan Allah jadikan sebagai lemparan yang akan membakar mereka, rujuman lisyayatin. Dan itu menjadi perjuangan mereka untuk menyesatkan manusia. Ya, itu akan menjadi perjuangan mereka untuk menyesatkan manusia. Mereka tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan rajam yang akan dilemparkan kepada mereka apabila mereka mencuri kabar dari langit. Sehingga ada di antara mereka yang terbakar ketika terkena dengan lemparan-lemparan itu. Ya. Ketika ada yang selamat, ya, tentu tidak lepas dari izin Allah Azza wa Jalla. Ketika ada di antara mereka yang mendapatkan wahyu, kabar itu, mereka sampaikan kabar itu kepada jin yang lain, sehingga bisa kabar itu diterima oleh jin yang lain, ya, dengan tujuan agar perkara gaib ini sampai kepada walinya dari kalangan manusia, dan walinya dari kalangan manusia ini akan membocorkan apa yang akan terjadi. Namun tidak ada yang bisa menjamin apakah yang disampaikan oleh wali syaitan ini adalah kebenaran atau kedustaan. Bisa jadi yang disampaikan olehnya adalah kedustaan yang dikatakan oleh Nabi SAW 100 berbanding 1. 100 kedustaan berbanding 1 kebenaran. Maka tidak bisa dibenarkan seluruh apa yang diucapkan, karena kedustaannya jauh lebih banyak dibandingkan kebenarannya. Ya. Di antara bukti yang lain bahwa mereka adalah makhluk yang selalu berdusta ucapannya
adalah apa yang pernah dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal, pergudangan kaum muslimin di kota Madinah. Dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada satu malam Abu Hurairah mendapati ada pencuri yang mencuri dari pergudangan Baitul Mal. Maka Abu Hurairah berniat untuk melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pencuri ini. Namun dia memelas, meminta untuk diampunkan. Maka akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Di keesokan harinya Abu Hurairah menceritakan apa yang dia dapatkan di malam hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan sungguhnya dia akan kembali datang di malam hari. Maka benar di malam hari ditunggu oleh Abu Hurairah, dan ternyata benar Abu Hurairah mendapatkan orang yang sama, ya, dan dia meminta untuk dimaafkan dan dia tidak akan kembali mengulanginya. Itulah yang dia lontarkan kepada Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah pun kembali melepaskannya. Dan Abu Hurairah kembali menyatakan itu kepada Nabi SAW, mengkhabarkan, dan Nabi mengatakan bahwa dia akan kembali lagi besok. Maka di hari yang ketiga Abu Hurairah benar-benar mendapatinya, dan benar-benar Abu Hurairah ingin tidak melepaskannya dan membawanya kepada Nabi SAW. Maka apa kata jin ini, kata syaitan ini yang menjelma, lepaskan saya, maka saya akan mengajarkanmu sesuatu yang benar. Aku akan mengkabarkan kepadamu sebuah kebenaran. Maka disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an ayatul kursi. Siapapun yang membacanya, maka mereka akan dijaga dari syaitan sampai pagi. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya karena mendapatkan sebuah kebaikan itu, maka Abu Hurairah pun akhirnya melepaskan dia, ya, dengan perjanjian dia tidak akan kembali. Kalau seandainya dia akan kembali, maka tidak ada lagi toleransi dan akan dibawa kepada Nabi SAW. Maka disampaikanlah apa yang dialami oleh Abu Hurairah kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan sadaqa wa huwa kadzub. Kali ini dia benar. Kali ini dia benar, dan dia adalah pendusta besar. Nabi mengatakan sadaqa, benar apa yang dia katakan tentang ayatul kursi, dan dia adalah pendusta besar. Kadzub artinya memang mereka terbiasa dengan sebuah kedustaan, dan itulah yang menjadi alasan mengapa kita tidak boleh membenarkan ucapan-ucapan wali-wali syaitan dari dukun dan paranormal, karena tidak bisa kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dusta dan mana yang jujur, ya. Kita mengetahui kebenaran itu ketika telah terjadi, ya. Namun sebelum terjadi tidak kita ketahui mana yang benar. Dan Nabi SAW telah memberikan sebuah ancaman, barang siapa yang mendatangi dukun, maka mereka terancam dengan ancaman yang keras. Maka dengan adanya ancaman ini, sikap seorang muslim hendaklah menjauh dari mereka dan jangan mempercayai apa yang mereka katakan, karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur atas apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, perkara gaib adalah perkara yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah telah mengkhabarkan bahwa dirinya adalah satu-satunya zat yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib selainnya, tidak dari kalangan malaikat yang mulia, tidak pula dari kalangan nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Faman idda'a ilmal ghaib fahuwa kahin. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka dia adalah dukun. Kahin bahasa Arabnya, kadzibun, dan dia adalah seorang pendusta. Wa in sadaqa ahyana, walaupun dia terkadang terbukti kejujurannya. Dan itulah ujian
dan fitnah. Mana di antara manusia yang percaya kepada Al-Quran atau kepada dukun? Sebagian orang mengatakan, oh enggak, dukun ini sakti. Berapa kali ucapannya itu benar terjadi, nyata, fakta. Itu ujian. Ya, itu ujian. Dan memang Nabi mengatakan, ya, bahwa bisa jadi yang diucapkan olehnya adalah sebuah kebenaran, akan tapi kebenaran itu akan dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Ya. Dan ini bukan berarti kita membuka celah bolehnya mendatangi dukun dalam kondisi darurat, karena bisa jadi apa yang diucapkannya benar. Karena Nabi SAW mengantisipasi itu dengan adanya ancaman yang Nabi sampaikan kepada para sahabat bahwa yang mendatangi dukun tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadits sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun, bertanya dan mempercayai, mengimani, membenarkan ucapannya, maka dikatakan dia telah kufur, ingkar kepada Al-Qur'anul Karim. Dan ini jangan sampai kita dikatakan orang yang dikatakan kufur kepada Al-Qur'anul Karim. Wal'iyadzu billah. Karena Al-Qur'an kelak akan datang sebagai syafaat bagi mereka yang membacanya. Maka ancaman mereka yang mendatangi dukun, Al-Quran tidak akan datang untuknya sebagai pemberi syafaat dari kiamat, karena mereka telah dikatakan mendustai dan telah berlepas dari Al-Quranul Karim. Wal'iyadzubillah. Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi mereka yang menjaganya, yang membacanya. Wala yajuzu su'aluhu aw dhahabu ilaihi, maka tidak dibenarkan seorang muslim mendatanginya, bertanya kepadanya, ya. Wa man idda'a ilmal ghaib, karena barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib atau meyakini anna makhluqan ya'lamul ghaib, atau dia meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara ghaib, fahuwa kafirun, maka dia telah kafir, li'annahu mukadzibun lil Qur'ani was sunnah. Kenapa? Seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib atau dia membenarkan orang lain mengetahui ilmu ghaib dikatakan kafir. Mengapa? Karena mereka telah mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Dia telah mendustakan Allah. Dia telah mendustai Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dia. Maka faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, haramnya mendatangi dukun, peramal, atau siapapun orang-orang yang dikenal, diketahui sebagai orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi, ya, haram yang mendatangi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, anal kahin wal arraf qad yusaddaqu fi kalimatin wahidah walakin yakhlituha mi'at kadhibah. Pelajaran yang kedua, bisa jadi apa yang diucapkannya benar-benar sesuai dengan fakta kejadian yang benar, akan tetapi kejujurannya, kebenarannya itu berbanding dengan kedustaan yang jauh lebih banyak, sehingga tidak bisa kita membenarkan ucapan dia hanya mengandalkan 1% dari kejujurannya, dari kebenarannya, karena Nabi yang mengatakan bisa jadi kebenaran itu adalah satu kebenaran yang dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Peluangnya kecil, ya. Yadkhul fil kahanati wat tanjim ma yusamma bi qira'atil kafi wa qira'atil finjani wa abrajil hadhi. Masuk dalam perdukunan ini apa yang disebut dengan qira'atul kafi, ya, membaca hal-hal yang bisa menangkal sesuatu, ya, mantra-mantra, ya, masuk dalam pembahasan mereka yang dikatakan sebagai dukun. Mereka bisa menangkal sesuatu atau mereka membacakan sesuatu di benda-benda tertentu yang menjadi kekhususan mereka atau di penerangan-penerangan mereka, ya. Ala kulli hal, seorang muslim hendaklah mereka menjauh dari perkara-perkara yang telah kita terangkan ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.